来的展昭，哎呦这，Menurut Edi Samsan, salah satu anggota pelestari cagar budaya Kota Surabaya, istilah kata jancuk sering diucapkan oleh para remaja Indo, yakni keturunan Indonesia Belanda, dan populer sekitar tahun 1930-an. Mereka sering menggunakan kata Yan Teok yang bermakna kamu juga, menjadi negatif karena remaja Indo menggunakan kata Yan Teok sebagai kata olok-olokan atau cemooh terhadap remaja pribumi. Opini lain mengatakan istilah kata ini bermakna diencuk atau diperkosa. Kemunculannya memang banyak ditafsirkan karena adanya pelesetan oleh orang terdahulu yang salah tangkap dalam pemaknaan. Orang Jawa dahulu sendiri juga mengartikan kata ini adalah kata makian. Terjadinya budaya sebab orang tua sering mengucapkan umpatan tersebut di hadapan anak. Akibatnya, mengucapkan kata tersebut sudah menjadi budaya. Dikarenakan tingkah laku atau perkataan yang dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya kebiasaan, dan kebiasaan yang terjadi terus-menerus akan menjadi karakter atau budaya dari suatu masyarakat. Kata jancok adalah sebuah kata yang menjadi ciri khas komunitas masyarakat di Jawa Timur, terutama Surabaya dan sekitarnya. Selain itu, kata ini juga digunakan oleh masyarakat Malang dan Lamongan. Meskipun memiliki konotasi yang buruk, kata jancok menjadi kebanggaan serta dijadikan simbol identitas bagi komunitas penggunanya. Bahkan digunakan sebagai kata sapaan untuk memanggil di antara teman untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Normalnya, kata tersebut digunakan sebagai umpatan pada saat emosi meledak, marah, atau untuk membenci dan mengumpat seseorang. Kata jancok juga menjadi simbol keakraban dan persahabatan khas di kalangan sebagai arek-arek Surabaya. Namun, kini kata-kata itu telah menyebar sampai ke Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. Nah, makna kata jancok merupakan kata yang tabu digunakan oleh masyarakat Jawa secara umum karena memiliki konotasi negatif. Namun penduduk Surabaya, Gresik, dan Malang menggunakan kata jancok karena memiliki perubahan makna ke arah positif. Halo, namaku Novana Averino dari Kalau menurutku kata jancuk itu kayak kalau aku sendiri itu nangkepnya bukan kata yang kasar sih, maksudnya kayak sekedar kayak umpatan gitu, kayak apalagi bagi orang-orang Surabaya kan kata jancuk tuh kayak mereka udah biasa banget gitu dalam percakapan sehari-harinya. Jadi agak ke bawah dikit, soalnya kebetulan di fakultas saya lumayan banyak orang Surabaya. Jadi bukan kata kasarnya. Seberapa sering? Kayaknya sesering makan deh. 3 kali sehari. Makan ya, kayak Iya. lanjut. Nggak melulu saat kesel atau marah aja sih, kadang waktu seneng kalau nggak manggil temen yang udah akrab gitu kayak sini cok tak omongi kayak gitu. Aduh, maaf ya kasar. Kalau sedih juga ya? Iya, sedih juga. Berarti segala respon emosi kamu ngeluarin kata itu? Iya. Kalau jawaban jujur sih iya. Iya ya, tersalurkan gitu Iya. Mas. Oke. Selanjutnya Reaksi orang-orang sekitarku biasa aja sih. udah
terbiasa ya. Iya, udah terbiasa. Pengaruhnya sih kalau saya sendiri rasanya jadi nggak marahnya nggak berlarut-larut gitu, jadi kayak kesel terus langsung gendut gitu, kayak dah lega plong gitu. Dari informasi yang kami dapat dari wawancara tersebut, bahwa kebanyakan penggunaan kata tersebut digunakan sebagai ekspresi emosi atau reaksi yang spontan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur, di mana kata tersebut dapat mencerminkan perasaan keterkejutan, kegembiraan, atau bahkan kekesalan, tergantung pada konteksnya. Hal ini sesuai dengan subjek yang telah kami wawancarai, di mana ia seringkali menggunakan kata tersebut sebagai rasa akan kegembiraannya saat mengobrol dengan orang terdekatnya, yang dilakukan secara spontan. Sebagai respon emosi, penggunaan kata ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan pengucapannya. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai ekspresi yang kocak dan tidak terlalu serius. Sementara yang lain mungkin menganggapnya kasar atau kurang sopan. Untuk itu, pentingnya diingatkan bahwa penggunaan kata ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Indonesia memiliki nilai-nilai kesopanan dalam berkomunikasi dengan orang lain, sehingga jika kata-kata yang tidak pantas diucapkan, maka hal tersebut akan dianggap mengumpat kepada lawan bicara, sehingga orang lain akan beranggapan negatif terhadap kita dan reputasi kita dianggap buruk oleh orang lain. Kejadian ini terpicu bahwa pelaku yang berkata kasar dalam berbagai analisis psikologi umumnya menampakkan kelakuan kasar, kurang bersusila, ekspresi wajah tampak seram, tidak bersahabat, bahkan terkadang bersikap menyepelekan baik kepentingan maupun perasaan orang lain. Dalam pemaknaan sebuah kata khas dalam suatu budaya tertentu tidak dapat dijustifikasi dari satu sisi saja, melainkan harus dilihat dari maksud dan tujuan kata tersebut dilafalkan, karena bisa jadi terdapat berbagai pemaknaan lain untuk mengungkapkan sesuatu sehingga terjadi reaksi negatif dari orang lain tersinggung atau marah. Untuk pendengar kata kasar ini mungkin dirasakan sebagai hal yang menyakitkan, dan kondisi seperti ini biasanya akan bertambah pada hilangnya rasa kepercayaan diri dan cenderung bersikap pesimis. Dampak paling fatal adalah perasaan yang cenderung memposisikan dirinya sebagai korban, merasa tidak puas terhadap dirinya, serta bersikap mudah menyerah. Berkata kasar dalam intensi tinggi tidak hanya dapat berpengaruh pada hilangnya kontrol kesadaran seseorang, juga dapat berdampak pada terjadinya kontak fisik sebagai akhir penyelesaian dari suatu kesalahpahaman. Dampak dari persoalan ini tentu dapat merusak diri sendiri, juga merusak diri orang lain. Riset terkait menyatakan hasil penelitiannya bahwa penggunaan kata ini dimaknai sebagai ekspresi keakraban, kedekatan, dan persaudaraan. Individu mampu menempatkan kata ini secara tepat terkait waktu, tempat, dan konteks ketika digunakan dalam komunikasi. Bagi remaja, penggunaan kata ini lebih dipengaruhi oleh kelompok sosialnya. Ketika suatu kelompok sosial memiliki suatu aturan bahwa penggunaan kata ini bukanlah sebagai suatu caci maki atau sebagai umpatan, maka hal tersebut akan diikuti oleh anggota kelompok tersebut. Sedangkan pada anak-anak, penggunaan kata ini dimaknai berbeda dengan orang dewasa. Mereka memaknai kata tersebut sebagai umpatan dan luapan sakit hati. Hal ini dikarenakan pada usia anak-anak sangat dipengaruhi oleh sifat egosentrisme dan perilaku modeling yang dimilikinya. Jika melihat fungsi pragmatik yaitu makna dalam interaksi antara pengguna, kata ini memiliki makna sebagai kata sapaan, keakraban, spontanitas, dan keterbukaan bagi penggunanya. Selain itu, juga digunakan sebagai ungkapan terkejut dan emosi marah. Tetapi jika digunakan pada orang yang tidak terlalu dekat atau digunakan pada orang di luar Jawa Timur, maka kemungkinan besar akan dimaknai secara kasar jika digunakan tidak sesuai konteks, sesuai dengan makna semantiknya yang juga memiliki makna yang kasar dan sarkasme.